Hai semua, jumpa lagi. Karena udah memasuki musim durian, jadi sangat mudah untuk menemukan buah ini di mana-mana, banyak penjualnya. Jadi kali ini aku mau buat bubur, khususnya bubur ketan hitam, tapi aku mau pakai buah durian. Apa aja bahannya dan cara membuatnya? Yuk kita langsung ke resepnya. Pertama, siapkan dahulu beras ketan hitam yang telah dicuci bersih. Lalu ini bisa kita rendam selama minimal kurang lebih sekitar 2 jam. Lalu akan kita didihkan gula merah, gula pasir, sedikit vanili bubuk, dan juga 1 lembar daun pandan. Ini akan kita didihkan sampai gulanya larut ya. Dan setelah itu akan kita saring. Kita siapkan juga santan dari 1 butir kelapa tua. Dan kita siapkan juga daging buah durian yang telah kita pisahkan dari bijinya. Untuk kelengkapan bahan telah aku cantumkan di description box ya. Sekarang aku mau masak dulu daging buah duriannya. Ini akan aku masak dia sampai lunak dan bercampur dengan rata. Setelah itu akan aku masukkan gula merah yang telah dicairkan tadi secara bertahap. Jadi kenapa kita harus memasak daging buah duriannya terlebih dahulu atau kita masak terpisah, nggak langsung kita campur di bubur ketan hitamnya nanti, karena kita tidak mau daging buah duriannya nanti mengambang di permukaan bubur, itu akan nampak putih-putih sehingga menyulitkan kita pada saat memasak bubur ketan hitamnya nanti. Jadi ini sebaiknya kita masak terlebih dahulu sampai dia lunak dan matang ya. Nah ini sudah cukup dan ini bisa kita sisihkan dahulu. Sekarang aku mau masak bubur ketan hitamnya. Di sini beras ketan hitamnya yang tadi sudah kita rendam minimal 2 jam. Udah aku cuci bersih lagi. Sekarang aku mau masak.
Ini aku beri air. Ini airnya nggak langsung aku masukkan semua ya. Jadi ini juga airnya jangan terlalu banyak dahulu. Biarkan dia mendidih dan agak mekar. Dan ketika airnya sudah mulai menyusut dan ketan hitamnya belum empuk, bisa kita tambahkan kembali air secara bertahap. Ini mencegah supaya buburnya tidak meletup-letup ya nantinya. Pada saat memasak ketan hitamnya, kalian harus sesekali diaduk ya. Jadi jangan didiamkan saja. Pertama ini akan meluap, berbuih dan meluap, akan mengotori kompor kalian. Kedua juga nanti dasar dari panci kalian akan gosong sehingga akan mempengaruhi rasa dari bubur kalian. Jadi ini sambil diaduk sesekali dan juga kalian tes apakah sudah empuk, sudah lunak atau belum. Dan jika belum empuk ketannya, bisa kalian tambahkan air sedikit demi sedikit. Nah ini sekarang karena beras ketan hitamnya sudah empuk, jadi aku mau masukkan santannya. Lalu ini aku aduk dahulu sampai dia mendidih. Jika telah mendidih seperti ini, kita masukkan duriannya yang tadi telah kita masak terpisah. Dan ini kita aduk kembali, lalu akan kita bubuhkan garam. Setelah itu akan kita tes rasa. Kurangnya apa? Jika kurang sesuatu bisa kalian tambahkan, misalnya kurang manis, jadi kalian tambahkan kembali gula pasir ya, sesuai selera kalian aja. Setelah kita aduk beberapa saat dan telah nampak mendidih lagi, ini bisa kita matikan kompornya. Sekarang kita akan masak santannya. Kita campur santan dengan garam dan sedikit vanili bubuk. Kita masukkan juga larutan maizenanya. Kita aduk dahulu sebentar, setelah itu kita masukkan daun pandan dan ini bisa kita masak sampai mendidih. Nah ini bubur ketan hitamnya mau aku sajikan. Sekarang aku pindahkan dahulu sedikit ke wadah. Jadi ini mau aku cicipi dahulu ya. Ini aromanya benar-benar harum, wangi dan sangat menggugah selera. Ini juga aku taburi dengan sedikit biji wijen yang telah disangrai. Tapi ini opsional aja ya, jika kalian suka boleh kalian beri taburan wijen. Jika tidak juga
Itu terserah kalian aja. Dan juga jika kalian tidak mau pakai santan di atasnya seperti ini, mungkin jika ada yang suka tanpa santan, itu terserah kalian ya, selera kalian aja. Karena menurut aku pakai santan ataupun tanpa santan itu sama-sama nikmatnya. Sekarang aku mau cicipi dahulu buburnya. Ini dari tampilannya sangat menggugah selera dan ini rasanya juga manisnya pas, nggak terlalu juga manis banget. Jika kalian yang suka manis, kalian boleh tambah gulanya. Jadi disesuaikan selera kalian aja ya. Kalau untuk aku dengan takaran ini udah pas dan ini benar-benar enak banget. Jika kalian punya waktu, kalian boleh coba resep ini. Dan ini aku mau pindahkan dahulu ke wadah. Ini akan aku simpan di lemari pendingin. Jadi jika yang suka makannya dingin, kalian masukkan di lemari pendingin. Tapi jika kalian ingin makannya hangat, kalian bisa hangatkan kembali. Akhirnya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.